Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkam Fathar Ramadan dari kelas 4 JJE. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan pengelolaan data GIS. Yang pertama ada jenis data GIS. Jenis data GIS itu dibagi menjadi dua, data spasial dan data non-spasial. Contoh data spasial yaitu yang pertama ada satu peta. Peta juga dibagi menjadi dua, menjadi peta topografi dan peta tematik. Lalu yang kedua ada citra, dibagi dua juga, ada foto udara dan citra satelit. Yang ketiga ada data koordinat, dibagi menjadi tiga, data GPS, data digital elevasi model atau DEM, dan yang ketiga ada data pengukuran terestris. Dan di sini ada contoh data non spasial yaitu nama gedung, alamat, dan nomor induk bidang. Data spasial merupakan data mempunyai informasi tentang posisi objek di muka bumi yang dipresentasikan dengan nilai koordinat. Data spasial yang digunakan dalam GIS ada dua, yaitu data raster. Menurut Dani Gumelar 2007, model data raster adalah model data spasial yang mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau piksel dan membentuk grid. Yang kedua ada data vektor. Model data vektor adalah data yang menyajikan informasi posisi poin, garis, dan poligon disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y. Representasi titik garis area dari model data raster dan vektor. Model data raster. Tingkat keakurasian model ini sangat tergantung pada ukuran piksel atau biasa disebut dengan resolusi. Karakteristik data raster. Karakteristik utama data raster adalah bahwa dalam setiap sel atau piksel mempunyai nilai. Contoh raster DEM, pikselnya memiliki nilai ketinggian. Lokasi dalam setiap sel piksel didefinisikan dalam bentuk baris dan kolom di mana posisi di dalamnya terdapat informasi mengenai posisi. Ini adalah contoh raster data model, disusun dalam matriks M dan N. Lalu ini adalah contoh vektor data model disusun dalam rangkaian koordinat. Penyimpanan data vektor. Data vektor yang sebenarnya adalah berupa titik, garis dibangun oleh dua titik yang memiliki koordinat berbeda, sedangkan poligon dibentuk dari lebih dari dua titik koordinat. Penyimpanan data raster yang pertama. Data raster disimpan dalam suatu urutan nilai sel piksel sebagai contoh 80, 74, 45, 34, dan seterusnya. Di samping ini adalah contohnya. Lalu di sini ada penyimpanan data raster yang kedua. Ukuran sel atau piksel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau objek yang akan direpresentasikan. Semakin kecil ukuran sel atau piksel, maka akan semakin halus atau lebih detail. Akibatnya data storage yang besar dan mempengaruhi kecepatan proses. Representasi dunia nyata dengan model data vektor. Representasi dunia nyata menurut Bernhardsen dalam Jafar Eli 2009 bahwa sebenarnya di dunia nyata dapat direpresentasikan dengan berbagai unsur sesuai dengan yang ada di lapangan. Dan ini adalah contohnya. Sistem koordinat model data vektor dan raster yang pertama. Apabila di dalam data raster memiliki sesuatu sistem koordinat, misal koordinat kartesian, maka setiap baris merupakan paralel dengan sumbu X aksis, dan kolom paralel dengan sumbu Y aksis. Sistem koordinat model data vektor dan raster yang kedua. Demikian pula apabila sel atau piksel memuat sistem koordinat UTM Universal Transverse Mercator dan sel atau piksel memiliki ukuran 100, maka lokasi sel atau piksel
tersebut pada 300-500 east dan 5,900-600 north. Sistem koordinat model data vektor dan raster yang ketiga. Sistem koordinat vektor berupa sumbu X dan Y. Titik perpotongan antara sumbu X dan Y menyajikan informasi koordinat. Data spasial, vektor, dan raster. Kemungkinan bisa terjadi perselisihan antara kedua model data spasial. Hal ini dipertegas oleh Charles 1997 melalui simulasi terjadinya perpecahan antara dua buah pandangan di mana masing-masing pandangan mencari jalannya sendiri. Ini adalah representasi dunia nyata dengan model data spasial. Ada data raster dan data vektor. Menurut Prahasta 2009 menegaskan bahwa kebutuhan manusia bisa berbeda satu sama lainnya, bervariasi, dan bahkan berubah dari waktu ke waktu. Sehingga tidak ada satupun model data yang benar-benar dapat memenuhi semua kebutuhan representasi dan analisis data spasial secara sempurna. Kedua model data spasial berbasis raster ataupun vektor akan saling melengkapi dan bahkan dapat saling dikonversikan satu sama lainnya. Proses konversi sudah disediakan oleh software GIS. Model data vektor. Yang pertama ada menyampaikan kelebihan dan kelemahannya beserta konsekuensinya. Lalu ada model data raster menyampaikan kelebihan dan kelemahan beserta konsekuensinya juga. Lalu menjadi dipadukan atau dikombinasikan, lalu direkomendasi bagi pengguna dan bisa mempresentasikan objek geografis. Ini adalah contoh bentuk vektor dirubah menjadi raster. Ini terjadi error. Dan ini adalah contoh jika semakin kecil pixel juga semakin jelek gambarnya. Vektor dan raster. Ini adalah contoh data vektor dan raster. Kelebihan model data vektor. 1. Data berbasis vektor memerlukan tempat penyimpanan lebih sedikit di komputer. 2. Hubungan topologi dapat dilakukan dengan mudah. 3. Mempunyai resolusi spasial yang tinggi. Keempat, representasi grafis data spasial dari model vektor sangat mirip dengan peta garis buat tangan manusia. Yang kelima, model data vektor memiliki batas-batas yang akurat, tegas, dan jelas. Yang keenam, transformasi koordinat dan proyeksi pada data model vektor tidak sulit dilakukan. Lalu di sini ada kelemahan model data vektor. Yang pertama, data berbasis vektor memiliki struktur data yang kompleks. Yang kedua, data berbasis vektor tidak mudah untuk dimanipulasi. Yang ketiga, pengguna tidak mudah berkreasi untuk membuat program sendiri untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya. Yang keempat, proses untuk mendapatkan data vektor harus melalui tahapan yang disebut proses digitasi. Yang kelima, dalam memproses dan mengolah data vektor diperlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Yang keenam, proses overlay beberapa layer data vektor secara simultan memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu di sini ada kelebihan model data raster. Yang pertama, memiliki struktur data yang sederhana. Yang kedua, mudah dimanipulasi dengan menggunakan fungsi-fungsi matematis sederhana karena strukturnya sederhana seperti matriks bilangan biasa. Yang ketiga, proses generalisasinya yang mudah. Yang keempat, gambaran permukaan bumi dalam bentuk citra raster yang didapat dari radar atau satelit pengiraan jauh selalu lebih aktual daripada bentuk vektornya. Yang kelima, prosedur untuk memperoleh data dalam bentuk raster atau citra lebih mudah, sederhana, dan murah. Yang keenam,
Harga sistem perangkat lunak aplikasinya cenderung lebih murah. Lalu di sini juga ada kekurangan model data raster. Yang pertama, data raster memerlukan ruang atau tempat penyimpanan yang besar di komputer. Yang kedua, juga sangat sulit untuk mempresentasikan hubungan topologi. Yang ketiga, tampilan atau representasinya dan akurasi posisinya sangat bergantung pada ukuran pikselnya, resolusi spasial. Yang keempat, sering mengalami kesalahan dalam menggambarkan bentuk dan garis-garis batas-batas suatu objek, karena itu jarang digunakan untuk penentuan batas-batas administrasi dan tanah milik. Yang kelima, metode untuk mendapat format data vektor melalui proses yang lama cukup melelahkan, baik proses digitasi pada instrumen-instrumen fotogrametri digital, on-screen digitizing langsung di layar, monitor komputer, maupun proses digitasi di meja digitizer, dan relatif mahal. Yang keenam, transformasi koordinat dan proyeksi lebih sulit dilakukan. Lalu di sini ada pengelolaan data GIS. Yang pertama, perekaman data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga penyimpanan data, dan yang keempat penyajian data. Perekaman data GIS yang pertama. 1. Perekaman data primer, pengukuran data di lapangan. A. Perekaman data raster meliputi penginderaan jauh foto udara. Ada kelebihannya. Yang pertama, A. Data bersifat konsisten. B. Memiliki cakupan area yang luas. Di sini juga ada kekurangannya, yaitu resolusi spasial yang terlalu besar menyebabkan data tidak teliti dan kemungkinan ada data yang hilang. Perekaman data GIS yang kedua. Yang B. Perekaman data vektor meliputi ground surveying, misal pengukuran dengan TS, GPS, dan sebagainya. Dalam pengukuran tanah, sudut dan jarak dari titik yang diketahui digunakan untuk menentukan posisi titik. Perekaman data GIS yang ketiga. 2. Perekaman data sekunder menggunakan data yang sudah ada. A. Perekaman data raster menggunakan scanner. Alasan menggunakan scan pada data hard copy adalah sebagai berikut. Menjaga data agar tidak sobek dan mudah untuk diakses. Tujuan peta analog, foto udara, dan citra di scan adalah untuk divektorisasi. Perekaman data GIS yang keempat. B. Perekaman data vektor. Melibatkan proses digitasi secara on-screen. Dari pekerjaan digitasi ini, maka terjadi proses vektorisasi, yaitu proses mengkonversi data raster menjadi data vektor. Pengolahan data GIS. Digitasi on-screen adalah proses digitasi pada layar monitor dengan menggunakan bantuan mouse. Data scan yang berupa peta analog, foto udara, dan citra satelit sebelum digitasi dilakukan georeferensi terlebih dahulu. Penyajian dan penyimpanan data GIS. Menurut Clark dan Ormeling 2007, data geospasial dapat disimpan sebagai data hard copy, data soft copy dalam tempat penyimpanan data seperti CD, flash disk, dan lain-lain. 3. Peta virtual dalam web. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.